Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia ya. Oke, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan juga Anda bisa like di Facebook kami, fanpage Facebook di indonesiabelajar.id ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah like maupun sudah follow. Dan juga jangan lupa follow Instagram Bu Eli Susanti, elisusanti.as.a.coach ya. Jangan sampai tidak follow. Oke. Baik, sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini tentu saja kita sudah tunggu-tunggu, apalagi Bu Yesi, Bu Inge, Bu Keti, Pak siapa ini Pak? Akunnya namanya user, Bu WW juga yang buka kamera, dan semuanya sahabat pembelajar pasti menunggu-nunggu malam hari ini setiap hari Rabu jam 7 malam ya. Kita ketemu Bu Eli Susanti, beliau adalah life coach yang selalu membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami dalam kehidupan banyak orang. Dan lalu muncullah tahun berapa ya Bu ya? 2014 ya? Atau 2015 muncul buku Move On yang 3 minggu terakhir dibahas ya. Dan malam hari ini kita juga masih bahas Move On. Kita sapa dulu. Bu Eli, selamat malam Bu Eli. Selamat malam Pak Dewa. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat. Rasanya seminggu sepertinya baru beberapa hari yang lalu. Iya. Tahu-tahu udah Rabu berasa, lagi. Pak, udah Rabu lagi. Iya. Kayaknya baru kemarin malam saya lihat VSC duduk di depan depan sendiri. Oke, malam hari ini akan bahas mengenai Move On, serial terakhir. Apa yang membuat kita tidak bisa move on, kemudian apa saja yang diperlukan untuk move on, bagaimana caranya move on. Kayaknya move on aja deh, gitu. Sepertinya gampang, tapi kita bisa ngalamin sendiri ya, bagaimana agak-agak sulit juga kadang-kadang. Oke, Bu Eli nanti akan membahasnya, tapi sebelum mulai, Bu Eli, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar, silakan Anda kalau ingin bertanya, silakan untuk ditulis di Zoom Group Chat, atau lebih asik sih kita buka mic dan langsung ngobrol ya. Oke, Bu Eli, silakan Bu Eli. Oke, selamat malam semuanya. Saya menyapa dulu. Thank you nih teman-teman yang sudah menemani kita di sini semua dengan sangat rajin. Setiap Rabu saya selalu melihat Cik Wewe di sini bersama saya ya. Bu Yesi, ada Inge, terus ada beberapa lagi teman-teman yang membuat saya tidak bisa tidak rajin. Untuk setiap hari Rabu ya. Ini juga ada Cici yang di Batam ya. Ini jadi seru nih seluruh Indonesia ya. Ada di sini ya. Ada Solo, Surabaya, Serpong masuk Jakarta nggak sih? Nggak ya, Wi? Ada Batam, ada Bali juga. Jadi selamat datang lagi, selamat ketemu lagi hari Rabu. Tadi Pak Dewa udah bilang hari ini kita mau bahas move on. Mungkin yang perlu dipahami dulu apa sih arti kata move on. Move on di sini saya akan menyamakan persepsi dulu ya. Move on di sini adalah kita bergerak dari sebuah kondisi saat ini ke kondisi tertentu. Nah, tentu saja kondisi tertentu ini kita mengasumsikan adalah kondisi yang kita inginkan. Ya. Nah, yang sering kita lupa biasanya kita itu udah terbiasa ikut. Saya yakin teman-teman yang rajin ikut di sini juga teman-teman yang suka hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan diri, yang artinya juga sudah terbiasa mengikuti seminar, yang sebelum masa COVID dengan seminarnya offline gitu ya, kita udah terbiasa dengan kata-kata tentukan goal, tentukan tujuan, tetapkan target ya, kita udah terbiasa, harus punya impian, impian harus bermakna, dan macam-macam hal yang tentang goal dan impian dan segala macamnya. Kita terbiasa dengan hal seperti itu. Kita dari kecil juga terbiasa menggantungkan cita-cita. Nah, yang jarang dilakukan adalah
bagaimana kita melihat kondisi kita sekarang. Maksudnya kondisi kita itu apa? Begini, kita itu sudah terbiasa menetapkan tujuan dan goal. Diajarkan dari kita kecil. Yang seringkali terlupakan oleh diri kita adalah kita lupa melihat titik awalnya ketika kita mau menuju ke sebuah tempat. Dan titik awal ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena itu menentukan bagaimana kita punya strategi efektif. Pertama, yang kedua, kalau kita tidak tahu titik awalnya, kita bisa salah. Saya kasih gambaran dulu ya, dan nggak bingung yang dimaksudkan dengan titik awal itu apa. Contohnya begini, kalau saya pengen ke Bali, misalnya gitu ya, saya ini pengen ke Bali. Nah, sudah menggantungkan cita-cita, sudah menetapkan goal, sudah menetapkan tujuan, bahwa tujuannya adalah ke Bali. Nah, tapi kita lupa melihat diri kita ada di mana. Bayangkan, saya yang ada di Jakarta, Bu Yesi yang ada di Surabaya, Bu Wewe ada di Serpong, Suster ada di Bondowoso, Inge ada di Solo, bahkan ada teman yang juga memang sudah di Bali. Oke, kira-kira kita akan punya strategi yang sama atau berbeda? Jawabannya pasti beda. Nah, kalau kita lupa melihat kondisi kita saat ini ada di mana, kita bisa salah strategi. Bahkan kalau kita tidak tahu goal kita ada di mana, jangan-jangan kita sudah ada di Bali. Dan kita menetapkan goalnya kita mau ke Bali. Banyak orang yang bilang tujuan hidup apa? Mau bahagia. Gitu kan ya. Tapi tidak pernah tahu kondisi sekarangnya dia itu apa. Dikejar terus bahagianya. Tanpa mengecek sekarang saya ada di mana. Posisi bahagia saya yang saya inginkan dan posisi bahagia yang sudah saya punya itu ada di mana posisinya. Nah, agar lebih jelas, saya akan sedikit share slide. Saya mau share slide ya, Pak Dewa. Iya, Bu. Oke, di sini saya sudah siapkan satu slide. Nah, ini dulu deh diagramnya. Ini yang saya jelaskan kepada teman-teman ya. Kita mau move on. Ini kan kita mau move on kan kata-katanya. Nah, ketika kita mau move on, kita itu sudah terbiasa melakukan hal ini nih. Masa depan kita mau jadi seperti apa? Punya impian apa? Punya cita-cita apa? Mau kemana? Mau sukses? Mau bahagia? Mau menikah? Mau punya anak? Whatever itu, kita sudah terbiasa diajarkan menentukan tujuan dan cita-cita. Betul? Nah, yang kita lupa adalah, dan sering kita lupakan, kita tidak mengukur kita ada di mana saat ini. Gambarannya seperti cerita saya tadi. Saya punya tujuan mau ke Bali, tapi saya lupa saya ada di mana. Kalau suster dari Bondowoso mau ke Bali, tidak perlu naik pesawat dari Surabaya. Misalnya, naik mobil bisa lebih cepat. Karena dari Bondowoso ke Surabaya dan Bondowoso ke Bali, sama gitu urusannya naik darat, jalan daratnya. Nah, tetapi kalau misalnya saya dari Jakarta, mau naik mobil dan naik pesawat kembali lagi. Nah, kita baru pikirin. Setelah kita tahu kondisinya, saya ada di mana, dengan itu maka kita akan menentukan cara yang tepat dan efisien. Bagusnya dari Jakarta naik mobil atau naik pesawat, mau naik apa. Nah, bagaimana kita menentukan ini? Itu nanti kita melihat cara yang efisien dan tergantung skill-nya kita. Skill kemampuannya kita. Kita punya apa dan kita mau pergi dengan siapa saja, kita perlu bawa keluarga atau apakah kita mau pergi sendirian. Jadi ada banyak faktor. Ketika kita bilang move on, itu yang paling penting adalah dua hal ini. Kita tentukan kita mau kemana dan kita lihat kondisi kita ada di mana. Tanpa dua hal ini, maka move on akan susah dilakukan. Karena pemahaman move on itu adalah kita pindah dari satu titik ke titik yang lain. Kenapa saya bilang begitu? Seringkali begini nih. Bu, saya mau move on. Saya mau keluar dari kondisi ini. Saya nggak mau lagi stres, saya nggak mau depresi, saya nggak mau lagi macam-macam. Nah, terus saya tanya, oke, apa yang mau Ibu capai?
Ya pokoknya saya mau bahagia. Pokoknya saya mau terbebas dari kondisi ini. Tetapi tidak jelas maunya apa. Bahagianya apa. Ukuran bahagia apa, itu tidak jelas. Nah, jadi seringkali ketika kita menentukan apa yang kita mau, itu kita sering terjebak dengan ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu ada beberapa macam. Kalau memang tidak punya tujuan, tidak punya yang goal yang jelas dan mau dicari, itu satu hal yang mudah. Seringkali juga kita terjebak, saya bilang terjebak ya, dengan jargon, dengan iming-iming, dengan pemahaman-pemahaman bahwa ketika kita punya impian, ketika kita punya goal, ketika kita punya pekerjaan yang kita inginkan, kita punya karir yang mau kita capai, itu kita punya jargon ini nih. Siapa saya? Saya mau punya tujuan, mau punya pekerjaan, mau punya hidup sesuai passion saya. Sesuai esensi saya ditakdirkan jadi apa? Sesuai dengan peran dan hidup saya yang sesungguhnya. Nah, kenapa itu jadi sebuah halangan? Karena ternyata tidak mudah loh menemukan passion. Karena ternyata tidak mudah loh mengenal peran kita yang sebenarnya dalam hidup ini apa. Karena sebenarnya tidak mudah mengetahui makna hidup dan Tuhan minta saya jadi apa. Akhirnya apa? Nentuin goalnya nggak jadi-jadi. Maunya goalnya itu ideal. Sesuai dengan passion. Sesuai dengan yang pasti jadi. Dan segala macam. Sesuai dengan siapa diri saya sesungguhnya. Siapa yang ngalamin itu di sini? Saya juga pernah ngalamin itu loh. Di masa-masa lalu. Gitu. Jadi, tantangannya kita menentukan tujuan, seringkali kita terjebak dengan sebuah idealisme. Dari mana idealisme ini datangnya? Ya tentu saja dari lingkungannya kita. Dari cara-cara kita baca buku, cara-caranya kita ikut seminar, ikut workshop, dan segala macamnya. Motivasi. Dan saya tidak bilang itu salah. Maksud saya kita yang terjebak dengan hal-hal tersebut yang menjadi idealisme kita ketika kita mau menentukan goal dan tujuan. Akhirnya goalnya dan tujuannya nggak jadi-jadi. Karena semua tampak indah dan bingung mau yang mana. Atau belum menemukan siapa saya sesungguhnya. Jadi saya tidak bisa menemukan tujuan saya. Karena saya belum tahu siapa saya sesungguhnya. Saya bisa tahu tujuan saya kalau saya tahu siapa saya sesungguhnya. Dan nggak jadi-jadi tujuannya. Atau saya mau kerja sesuai passion saya, Bu. Oke, passionnya apa? Ya itu, Bu. Belum ketemu passion saya apa. Sibuklah cari passion. Ya, cari passion sampai umur 60 nggak ketemu passionnya apa. Misalnya begitu ya. Jadi prosesnya cari passion, goalnya cari passion, saya bilang. Nah, itu tantangannya ketika kita menentukan tujuan. Kemudian, katakanlah, Anda sudah menemukan passion. Anda bertemu dengan siapa diri Anda sesungguhnya. Jadi Anda punya tujuan yang jelas, katakanlah begitu. Tetapi kalau Anda tidak tahu Anda ada di mana, maka akan bisa saja membuat Anda tersesat. Kalau kebetulan Anda ternyata cara Anda efektif, Anda sangat beruntung. Seberapa banyak orang yang seberuntung Anda? Mungkin tidak banyak. Nah, untuk itu kita perlu tahu langkah selanjutnya. Saya ada di mana? Oke, harus tahu. Mau ke Bali dari mana? Dari Jakarta. Punya waktu berapa lama? Nah, itu kan masuk ke strategi tuh. Yang penting kita tahu dulu ada di mana. Kalau tadi ketika kita menetapkan tujuan, tantangannya adalah kita terjebak dengan sebuah idealisme, menetapkan tujuan sesuai diri kita yang sebenarnya atau passion, maka ketika kita mau tahu kita ada di mana, tantangannya adalah ini, denial. Saya ngomong misalnya ya, kita mau kaya, mau punya investasi, mau punya passive income, dan segala macamnya. Tujuannya udah jelas. Nah, sekarang ketika kita perlu mengukur diri kita ada di mana, punya uang berapa banyak, berapa yang bisa dikelola, dan segala macam, kita nggak mau mengakui seberapa banyak kekayaan kita, seberapa banyak hutang kita, dan bagaimana kondisi keuangan yang sebenarnya.
Misalnya begitu. Nah, bagaimana kita bisa mengatur keuangannya kita untuk punya investasi yang efektif atau punya passive income? Nah, kalau uang kita gampang melihatnya. Urusan ini uang bisa cari Ciwewe, bisa cari Inge. Ya. Itu lebih tepat daripada cari saya. Oke. Nah, sekarang kalau bukan uang itu yang susah, maksudnya gimana? Contohnya, saya mau bahagia, Bu. Ukuran bahagia apa? Ukuran bahagia adalah A, B, C, D, E. Sudah ketemu. Ketika mengetahui kondisi sekarang, kita cek diri kita tidak bisa merasakan bahagia kita semana atau kita tidak bisa merasakan sakitnya kita semana. Karena kita sudah terbiasa melakukan denial. Nah, saya akan jelaskan tentang denial ini sebentar lagi. Kenapa saya bisa menemukan hal ini? Satu hal yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman ya. Diagram ini bukan sebuah teori mutlak yang harus teman-teman ikuti. Yang harus teman-teman ambil sebagai sebuah kebenaran, tidak. Diagram ini tidak ada di buku manapun. Even di buku saya tidak ada. Diagram ini adalah hasil rangkuman, hasil catatan saya membantu klien yang begitu banyak, dan ketika saya merenung apa sih yang saya lakukan kepada klien saya sebenarnya, muncullah diagram ini. Jadi ketika saya membantu klien, ini salah satu checklist saya. Dia ada di mana sih sebenarnya posisinya? Apakah tujuannya udah jelas? Apakah dia sudah tahu posisinya sekarang? Apakah strateginya sudah jelas? Bagaimana macam-macam? Ini checklist saya ya untuk membantu klien itu move on. Ya, itu sebabnya saya bagikan ke teman-teman malam ini, harapannya ini bisa membantu teman-teman melakukan move on dengan diri Anda sendiri. Walaupun tanpa bantuan saya sebagai seorang coach. Semoga ini bisa membantu, itu harapan saya ya. Nah, ini hubungannya dengan denial. Maksudnya gimana, Bu? Oke, kita mau menentukan tujuan nih. Mau tujuannya apa? Mau pertumbuhan emosi tertentu, mau spiritual, mau family keluarga yang harmonis, mau punya tujuan dengan suami dalam relationship dan percintaan, apapun itu, kita punya goal. Biasanya kalau teman-teman yang terbiasa membuat goal itu ada 8 area hidup. Ada yang pakai 5 area hidup. Ya, terserah. Itu boleh, itu kebebasan ya. Nah, kita itu sudah menentukan kita mau kemana. Oke? Jadi yang pertama kita tentukan. Sekarang bagaimana kita mencek diri kita. Ini yang saya bilang denial. Banyak orang yang berhubungan dengan tujuannya, sebenarnya dia tahu dia tidak baik-baik saja. Apakah itu punya trauma, ataukah itu punya sakit hati, punya kemarahan, dan segala macamnya. Tetapi karena sebuah kondisi, karena sebuah budaya, karena sebuah pemahaman atau belief yang lain, atau sebuah tuntutan pekerjaan, tuntutan karir, apapun itu alasannya, banyak sekali orang yang melakukan ini yang tampak di luar. Saya baik-baik aja. Finansialnya gimana? Oh oke kok, bisa diatasi. Ngomongnya bisa diatasi, padahal mungkin lagi hampir bangkrut gitu ya. Tapi jadi denial itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Seringkali kata-kata I'm okay, semua baik-baik saja, itu karena kita juga terbawa dengan sebuah perkataan yang kita harus mengucapkan hal yang positif. Tidak boleh mengucapkan hal yang negatif. Kalau kita mengucapkan hal yang negatif, nanti itu yang terjadi dalam hidup kita. Ucapkan semua hal yang positif agar itu yang terjadi. Familiar dengan hal-hal seperti itu? Saking takutnya ada hal negatif yang terjadi dalam hidup kita, jadi kita tanpa sadar, kita terbiasa menyangkal perasaan kita, menyangkal kondisi yang sebenarnya sedang kita punya di saat ini. Lagi nggak punya duit bilangnya, oh oke kok bisa dihandle, oh baik-baik aja kok. Nah, itu bukan salah ya. Maksudnya untuk beberapa orang itu bisa bekerja benaran loh. Nah, yang perlu dicek, ketika kita bilang oke, baik-baik saja, saya bahagia, yang perlu dicek adalah di sini. Di sini ini sinkron nggak dengan apa yang kita ngomong? Kalau sinkron, silahkan Anda pakai itu.
Kalau di sini tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, ketika kita bilang, oh semua bisa diatasi, terus di hati nggak enak. Tapi kayaknya nggak cukup deh bulan ini. Atau, oke, saya bahagia, saya bisa handle anak saya dengan baik. Apapun yang Anda ucapkan dengan tujuan Anda mengafirmasi diri Anda sendiri, cek di dalam hati. Ketika di dalam hati ada yang bergejolak, ada yang merasa tidak nyaman, ada yang ingin memberontak atas perkataan Anda, maka tandanya Anda sedang melakukan penyangkalan terhadap kondisi Anda yang sebenarnya. Anda sedang berusaha menyembunyikan bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik. Kondisinya keuangan tidak bisa saya handle. Saya hampir bangkrut, saya ini pusing bulan depan mau ngapain dan segala macamnya. Ya, itu yang sering terjadi. Tantangan saya ketika saya berhadapan dengan klien menemukan kondisi yang sebenarnya. Nanti saya akan bahas kenapa kondisi sebenarnya ini sangat penting. Ya, kadang-kadang begini, bukan mereka itu dengan sengaja mau menyangkal kondisi yang sebenarnya. Bukan kita dengan sengaja mau berbohong tentang kondisi sebenarnya, bukan. Bahkan kita sendiri atau mereka klien saya itu tidak sadar mereka melakukan itu. Karena itu tadi kebiasaan untuk kata termakan bukan kata tepat, tersugesti atau percaya bahwa kita tidak boleh ngomong hal yang jelek. Kita harus ngomong yang baik-baik saja, yang jelek-jelek tidak boleh diomongin. Oke? Hal seperti itu membuat kita menyembunyikan apa yang sebenarnya. Terjadilah penyangkalan. Terjadilah Anda bisa salah. Contohnya ya, kenapa bisa salah? Pernah ke dokter kan? Kalau Anda ke dokter tujuannya mau sembuh kan? Anda mau move on dari sakit, mau sehat. Ketika dokter mau cari obat yang tepat buat Anda, akan tanya dong gejalanya. Perutnya sakit? Sakitnya di mana? Mual? Badannya demam? Atau apapun? Ditanyain gitu biasa kan? Mual nggak? Karena dokternya nggak bisa tahu Anda mual apa enggak. Kalau suhu badan itu bisa diukur. Kalau mual, Anda yang merasakan. Kemudian perutnya melilit, sakitnya gimana? Sakitnya melilit, sakitnya tusuk-tusuk, atau segala macam. Pusing, pusingnya di sebelah mana? Apakah berputar? Terus ketika sampai di dokter, Anda bilangnya gini, Anda mual, pengen muntah, perutnya sakit melilit. Kemudian dokternya ngomong gini, gimana perutnya? Perutnya sakit? Enggak kok dok, biasa-biasa aja, masih bisa saya handle. Dokternya bisa salah kasih obat nggak sih? Bisa salah analisa? Ya, kalau Anda mau move on, mau keluar dari kondisi yang sekarang, mau sembuh dari kondisi sekarang, maka Anda perlu tahu kondisi Anda yang sebenarnya sejujur-jujurnya. Ya, oke. Itu pentingnya kita tahu kondisi kita yang sekarang. Terus mesti gimana, Ibu? Ini yang kita perlu lakukan ke diri sendiri. Mungkin kalau Anda mau melakukan hal ini untuk kepentingan di depan umum, silahkan. Tuntutan karir, tuntutan apa, dan segala macamnya. Ya. Tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah Anda boleh melakukan ini untuk kepentingan luar. Yang Anda harus ingat kepada diri sendiri, tolong stop melakukan itu. Kepada diri sendiri, kita harus mengakui semua apapun yang terjadi di dalam kita dan kondisi kita. Kalau memang sekarang kondisinya dengan suami hubungannya tidak harmonis, dan kita akui. Hubungan dengan suami sedang tidak harmonis. Tidak ada gunanya Anda bilang gini, enggak kok, nanti dia akan baik. Enggak kok, saya sama dia baik-baik saja. Enggak kok, sebenarnya dia maksudnya enggak gitu. Saya enggak boleh marah, dia baik-baik saja. Kondisinya sebenarnya sudah tidak bicara setahun, dan kita ngomong bahwa kita baik-baik saja. Tujuannya untuk apa? Agar saya bisa bertahan, Bu. Agar semoga memang beneran baik-baik saja. Itu kan sebuah harapan. Hati-hati ketika kita membentuk sebuah harapan dan membuat kita menyangkal kondisi sebenarnya. Itu sama seperti kita ke dokter. Dokter tanya, Anda mual atau tidak? Padahal Anda sudah mual, mau kepengen muntah, dan Anda bilang, enggak dok, enggak apa-apa, cuma sedikit mualnya. Bisa salah analisa. Jadi ketika kepada diri sendiri, lakukan ini. Letakkan jauh-jauh
bahwa Anda baik-baik saja di depan untuk kepentingan-kepentingan event-event tertentu untuk publik, silahkan kalau memang itu diperlukan. Tetapi kalau tidak diperlukan, tidak apa-apa kok Anda tidak baik-baik saja. Tidak harus Anda bahagia setiap detik. Tidak harus kondisi keuangan Anda itu harus baik setiap hari. Misalnya begitu, setiap jam. Tidak harus anak Anda itu jadi anak yang nurut setiap detik. Tidak harus juga keluarga Anda harmonis tanpa pertengkaran, tanpa perdebatan, dan segala macamnya setiap hari. Kalau memang sedang tidak bisa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Anda merangkul, memeluk, mengakui bahwa I'm not okay. Saya tidak dalam kondisi yang terbaik. Saya dalam kondisi yang terpuruk saat ini. Oke? Yang pertama mengakui. Mengakui itu bukan berarti kemudian Anda tidak melakukan apa-apa ya. Beda, mengakui untuk bisa menerima. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya terlalu jauh atau pertanyaannya disimpan sampai akhir aja. Iya. Oke, untuk gimana sahabat pembelajar? Ada Kita lanjut aja ya Pak ya. Kita lanjut aja ya. Belakang ya. Ya, siap. Oke. Jadi saya akan kembali ke diagram ini. Di diagram ini Anda lebih paham jadi ya, apa yang saya maksud dengan denial. Nah, itu Anda akan lebih paham. Selanjutnya saya akan jelaskan dengan keseluruhan ya, dengan lebih cepat. Ketika Anda sudah tahu tujuan, ketika sudah Anda melewati ini, katakanlah tujuannya sudah jelas. Kondisi sekarangnya juga sudah jelas. Anda mengakui semuanya, merangkul semuanya, dan menerima semuanya. Sekarang bagaimana, Bu? Ya. Nah, sekarang ini. Dengan Anda menyelesaikan hal ini, penyangkalan, dan Anda tahu kondisi Anda di mana, maka Anda akan sampai di step ini. Anda mengakui dan Anda menerima. Kalau Anda sudah sampai di step ini, tahap berikutnya adalah letakkan diri Anda sebagai penyebab. Maksudnya apa, Ibu, sebagai penyebab? Begini, kalau kita mau melakukan sebuah perubahan, kita mau bergerak maju dari satu titik A ke titik B, yang bergerak itu adalah kita. Bukan suami, bukan anak, bukan mertua, bukan orang tua, bahkan bukan kondisinya. Tapi kita yang bergerak. Ketika kita bilang saya yang bergerak, kita yang bergerak, maka yang punya tanggung jawab di sini siapa? Saya. Jadi, saya harus bisa meletakkan diri saya sebagai cause, sebagai penyebab, sebagai pemegang terbesar peranan untuk sebuah perubahan. Artinya, perubahan ini bisa terjadi ketika saya yang melakukan perubahannya. Putuskan bahwa Anda bertanggung jawab penuh terhadap perubahan yang akan Anda lakukan. Tidak akan pernah bisa terjadi perubahannya kalau begini. Saya kan nggak bisa apa-apa, Bu. Karena kan tergantung suami saya. Bagaimana caranya saya bisa membuat dia tidak selingkuh? Ya nggak bisa dong, Bu. Terserah suami saya. Atau maksudnya, nggak bisa dong, Bu. Gimana caranya saya membuat anak saya naik kelas? Mau belajar, nggak belajar kan urusannya dia. Jadi, apapun itu kita meletakkan tanggung jawabnya di luar. Gimana caranya, Bu, saya mau mendapat uang lebih? Perusahaan saya pelit. Urusan naik gaji aja, aduh itu susahnya setengah mati, Bu. Nggak ada, dan segala macam ya. Alasan-alasan. Intinya, ketika kita selalu menemukan alasan agar bukan diri kita yang melakukan perubahan, maka kita tidak akan pernah bisa move on. Prinsipnya move on adalah Anda yang bergerak. Anda, yes. Bukan orang lain, bukan pasangan Anda, bukan situasinya, tapi Anda. Nah, untuk itu harus Anda memutuskan dulu. Saya yang akan ambil tanggung jawab untuk perubahan ini. Dari situ, baru kita bisa masuk ke step berikutnya. Step berikutnya apa? Nah, barulah kita masuk ke yang namanya strategi. Kita akan mencari strategi yang efisien, yang tepat, dan yang akurat. Penjelasannya adalah begini. Kalau tadi perumpamaannya adalah kita mau ke Bali,
Setelah kita tahu dan kita memutuskan bahwa saya akan melakukan sebuah perubahan, saya yang akan pindah ke Bali, saya akan nyampe ke Bali, baru kita lihat nih, oh di Jakarta, punya uang berapa, punya waktu berapa, kondisinya seperti apa, memungkinkan atau tidak. Kalau punya uang cukup naik pesawat atau memungkinkan naik pesawat, oke, naik pesawat. Kenapa perlu naik pesawat? Saya harus nyampe di Bali dalam waktu kurang lebih dari 24 jam. Ya, oke. Harus naik pesawat. Tapi misalnya punya uang juga, perlu nyampe di Balinya 30 hari kemudian, tidak perlu buru-buru, Anda mungkin nggak perlu naik pesawat, tapi apa? Mau naik mobil lah, Bu. Kenapa? Rame-rame sama anak-anak. Kita bisa sewa minibus, kita bisa mampir dulu di Semarang, ketemu Pak Dewa, kita mampir dulu kemana. Jadi kita sekalian menikmati perjalanan itu sambil berpetualang. Nyampe di Bali juga 30 hari kemudian. Dan kita mendapatkan hal lain. Kita nggak perlu buru-buru. Gitu. Nah, dengan kita tahu kondisi kita yang di depan, kondisi sekarang, dan kita punya apa, baru kita menyusun strategi sesuai keunikan dan kebutuhannya masing-masing. Saya bilang keunikan itu apa? Ada orang yang sukanya bekerja dengan cara paling cepat. Ada orang yang sukanya bekerja dengan bagaimana tidak perlu cepat, yang penting memberikan manfaat kepada banyak orang. Ada orang yang sukanya bekerja rame-rame. Ada orang yang sukanya mencapai tujuan sendirian. Saya harus nyampe duluan. Yang suka dengan tantangan, yang suka dengan kompetisi, itu akan berbeda strateginya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, itu masalah preferensi dan tergantung kepada goalnya. Tergantung juga dengan Anda punya apa saat ini. Disitulah kita akan menentukan strategi yang tepat. Dari strategi ini, kita akan baru masuk ke step berikutnya. Kita punya strategi. Biasanya di coaching, saya akan berdiskusi dengan klien lebih dari satu strategi. Ada beberapa strategi. Kenapa pentingnya? Setelah kita menentukan, katakanlah jangan banyak-banyak deh, 4 strategi, 5 strategi. Dari situ kita lihat mana yang paling mungkin dilakukan sekarang atau dimulai terlebih dahulu. Dari mana saya tahunya, Bu? Setiap strategi pasti membutuhkan ini, skill dan motivasi. Motivasi ini berhubungan dengan konsistennya kita melakukan sebuah activity. Kita memerlukan motivasi. Skill berhubungan dengan kemampuannya kita. Kemampuan itu bisa kemampuan secara personal, pengembangan diri, bisa juga uang, bahkan bisa waktu, bisa dukungan keluarga, bisa apapun. Itu akan saya masukkan di skill. Hal yang mendukung untuk strategi itu diwujudkan. Nah, kira-kira kalau teman-teman di sini sudah tahu nih rahasia Bu Eli melakukan coaching, ya kan? Lebih mudah untuk Anda membantu diri Anda sendiri. Ini bagi saya challenge banget untuk berbagi kepada teman-teman. Karena ini rahasia dapur saya loh. Ini loh checklist saya membantu klien, gitu kan ya. Nah, saya benar-benar berharap harapan saya malam ini membuka ini semua. Saya tidak bisa membantu semua orang yang punya masalah, tetapi apa yang saya lakukan terhadap klien, semoga itu bisa membantu Anda, membantu diri Anda sendiri. Ya, semoga ini membantu. Ini saya berharap juga ini sebuah pilihan opsional buat Anda. Kalau Anda punya yang cara lebih baik, silahkan. Ini adalah cara saya membantu klien. Nah, kita tanya jawab dulu ya, Pak. Oke. Yeah, well. Pak Dewa terpesona kayaknya. Saya nggak ketemu unmute-nya. Oke, luar biasa Bu Eli. Sangat jelas ya. Kalau saya sih pribadi sangat jelas bagaimana kita harus move on gitu ya. Dan apa itu move on sampai bagaimana harus move on. Ya. Saya berharap juga sahabat pembelajar juga refleksi juga ya. Mungkin saya juga refleksi kira-kira waduh ya dulu waktu saya mau move on seperti ini, oh salahnya di sini, kenapa nggak cepat move on gitu ya. Iya. Dan, jadi luar biasa ini. Sahabat pembelajar mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan atau sharing, silahkan langsung buka mic kalau berkenan, kalau tidak mungkin bisa chat dulu. Oke. Ya.
Ya. Ini ada komentar-komentar dari Bu Wewe tadi pas pada saat Bu Eli apa ya? Pada kita posisi di mana, ini ada komentar, wah di Javu ini mirip-mirip saya sharing di KFF workshop mengenai desain financial freedom life where you are now. Oke. Ada Bu Ririn juga, it's okay not to be okay, seperti judul drama ya. Ya memang kehidupan ini penuh dengan drama. Ya. Oke, ada ini sepertinya terpesona semua Bu ya, atau masih refleksi dengan kejadian makanya yang menimpa saya diri? tuh begini Pak, saya dapat masukan juga dari beberapa teman yang rajin banget ikutin Rabu ini. Kan kebetulan hari apa ya, minggu lalu saya tuh ada live IG dengan satu komunitas mama-mama, ibu-ibu gitu. Dan jadi saya dapat masukan, katanya kalau sharing hari Rabu terlalu berat. Bisa dipahami gitu. Jadi kan ya, kalau yang live IG itu tanya jawab itu hubungan dengan praktikal sehari-hari itu lebih mudah dicerna. Kok Rabu berat banget ya? Nah, saya jadi perlu masukan nih. Apakah memang berat banget? Kalau memang berat, karena tujuan saya begini. Saya membagikan sesuatu yang tujuan saya agar bermanfaat buat teman-teman bisa dilakukan. Tapi kalau memang terlalu berat untuk dicerna ya, memang kita akan mundur ke praktikalnya langsung. Nah, jadi itu yang saya juga perlu dapat masukan dari teman-teman. Dan karena hari ini diam semua nih Pak. Saya tidak tahu diamnya terpesona, atau mengerti, atau tidak mengerti. Ini Bu Ali ngomong apa sih? Oke, ada yang bertanya atau sharing? Sambil nunggu nih Bu. Kalau kita ini mau dari move on itu kan dari titik sekarang kita mau menuju kemana gitu. Nah, ketika kita sudah ini kan kita juga lagi, kalau saya juga lagi memahami nih apa diagram tadi Bu Eli sampaikan ya. Bagaimana bahkan ini resep apa dapur ya dari belakang layarnya Bu Eli. Jadi kita paham bagaimana caranya move on. Nah, ciri-ciri apa nih Bu yang ketika kita berproses pada saat move on itu ada apa ya istilahnya kalau gagal move on itu loh. Gagal move on berarti kita masih ngecek dari yang mana gitu kan Pak ya. Nah, kalau gagal move on menurut saya checklist tadi perlu, saya itu sangat terbantu dengan checklist tadi. Jadi ketika kita gagal move on, tinggal dilihat saja. Apakah sebenarnya cek ulang dari langkah awal. Apakah sebenarnya tujuan ini memang benar-benar yang saya mau? Apakah saya belum mengenal kondisi saya sekarang? Nah, yang paling gampang biasanya, kalaupun kita tidak mau otak-atik itu, cek di strategi. Dan hubungan strategi dengan skill dan kemampuan kita. Kadang-kadang strateginya kita tuh strategi yang ideal, yang terbaik, tapi kita tidak punya kemampuan. Contohnya ya. Strategi yang paling bagus adalah kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, kita nggak bisa bahasa Inggris. Terus gimana caranya tahu itu strategi yang paling bagus? Itu misalnya seperti itu. Nah, dan kita, walaupun itu strategi yang paling bagus, kita juga nggak bisa pakai. Yang paling gampang misalnya ya, saya ini suka bercanda pakai ini. Strategi yang paling bagus, nawar Bapak Becak pakai bahasa Madura, pasti dikasih harga murah, gitu kan? Gitu kan ya. Jadi gini, masalahnya saya nggak bisa bahasa Madura, terus gimana dong caranya saya mau pakai strategi itu kan nggak bisa juga, gitu kan ya. Nah, bisa digunakan gini, oke, memungkinkan kalau saya punya pasangan yang ikut kemana-mana dan dia bisa pakai bahasa Madura atau apapun itu, teman baik yang kita bisa jadikan leverage ya untuk menggunakan strategi ini. Tapi kalau kita nggak punya, ya jangan pakai itu. Walaupun sebenarnya strategi itu adalah strategi yang diakui oleh semua orang, itu adalah strategi yang efektif untuk orang lain, bukan untuk Anda. Ya, jadi itu bisa cek strateginya dulu. Bisa mulai dari sana, Pak. Cek dulu strateginya. Ya, yang penting cek strateginya ya. Apakah sudah benar atau belum? Oke. Ini Bu Yesi bingung juga mulai dari mana tanyanya ya. Mungkin mengingat kejadian-kejadian. Oke, kalau Bu Yesi bingung mulai dari mana, yang pertama Bu Yesi, lihat aja dulu. Saya akan kasih angka ya. Gini, ini yang pertama. Ini yang kedua. Tanpa titik 1 dan titik 2, maka kita nggak bisa move on.
Karena kita tidak tahu mau kemana, dan kita tidak tahu kita ada di mana. Terus gimana kita mau ngomongin move on? Saya mau terlepas dari suami saya yang suka mukul. Misalnya begitu kan. Oke, terlepasnya itu seperti apa? Mau tetap dalam pernikahan atau sebenarnya benar-benar sudah mau lepas, mau pisah? Karena ketika mau lepas dengan cara pisah dan mau terlepas dengan tetap cara mempertahankan pernikahan, strateginya pasti beda dong. Itu maksudnya. Jadi itu yang harus kita tahu dulu, kita mau kemana nih? Terus kondisinya kita sekarang apa? Baru ke yang lain-lain. Kalau enggak, kita bisa salah strategi. Kita bisa pakai uang dengan cara yang salah. Udah beli tiket pesawat mahal-mahal, tujuannya salah. Saya pengen ketemu suster. Wah, saya beli pesawat dong ke Bali. Nyampe Bali nggak ada suster. Masih naik mobil lagi jauh-jauh dari Bali ke Bondowoso gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus tahu dengan jelas. Tujuannya kita itu apa dan bagaimana dan wujudnya apa. Kalau misalnya bingung mulai dari mana, Bu Yesi bisa mulai menyusun tujuannya apa, mau punya kondisi seperti apa, mau punya kondisi yang bagaimana. Kalau misalnya dalam bidang finansial bentuknya seperti apa, apakah itu dalam bentuk uang, cash flow, atau kondisi tertentu, punya properti, punya apa gitu. Maksudnya bentuknya financial freedom itu seperti apa yang ada di kepalanya. Bentuknya bebas dari hutang seperti apa. Bentuknya sukses dalam berkarir seperti apa. Itu maksudnya di tujuan. Tujuan yang kita inginkan. Bahkan kalau karir saya melakukan activity apa yang sesuai dengan diri saya siapa, dengan passion saya, bentuknya seperti apa. Kalau bisa, itu sudah ada di titik awal. Bagaimana kalau tidak jelas, Bu? Kalau masih ragu-ragu, nggak apa-apa juga. Nah, gini. Kalau Anda tidak bisa ketemu passion Anda, lakukan dulu apa yang ada di depan mata. Kan bisa salah, Bu. Lebih baik salah daripada tidak melakukan apa-apa. Karena ketika Anda melakukan sesuatu, Anda tahu salah dan Anda bisa merubahnya. Tetapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tidak juga akan melakukan sebuah perubahan. Ya kan? Nah, kalau masih bingung, lakukan move on kecil. Step by step. Jadi goal-nya, tujuannya, jadi menentukan apa yang saya inginkan, itu kecil-kecil aja dulu. Misalnya nih ya, contoh. Saya mau financial freedom, tapi tidak terbayang financial freedom itu apa. Oke, kita mundur dulu ke sini. Cek kondisi saya seperti apa. Dari kondisi itu, mana yang mau kita move on. Jadi contohnya, wah ternyata saya punya banyak hutang. Jadi, kita step by step. Itu maksudnya kecil-kecil. Yang saya inginkan, bebas dari hutang dulu. Oke, kondisinya sekarang, punya hutang seperti apa, dalam bentuk apa saja. Baru kita akan susun strateginya. Jadi kalau tidak bisa menentukan tujuan sesuai passion, tujuan sesuai diri saya yang sebenarnya apa, yang terlalu besar, mulai aja yang kecil-kecil. Ya, mungkin itu bisa membantu ya Ibu Yesi. Semoga bisa menjawab. Oke, makasih Bu Eli. Semoga terjawab ya. Bu Wewe ini kasih saran nih. Menurut saya bukan berat tapi sangat fundamental, sehingga perlu merenung. Keep on doing dengan seperti ini, boleh variasi dengan yang practical tips. Thank you, Bu Wewe. Terima kasih. Terus ada Suster Bernardine ini. Bagaimana menolong orang yang kurang kenal diri sendiri, apalagi untuk move on dan menjadi tidak tahu strategi yang akan dilakukan? Terima kasih, Suster. Iya, Suster. Tidak tahu strategi apa yang dilakukan, itu karena memang tidak mengenal dirinya. Tidak tahu apa strategi yang dilakukan, itu kondisinya adalah karena orangnya sedang berada di titik ini, Suster. Jadi itulah sebenarnya salah satu tugas saya sebagai seorang coach untuk membantu orang keluar dari kondisi penyangkalan dan benar-benar mengakui kondisinya dia yang sekarang. Memang kalau misalnya suster mau bantu orang, tantangannya memang di sini, suster.
Ya, kalau kita belum bisa membantu orang itu menerima dan mengakui, kita akan susah mengetahui kondisi dia yang sebenarnya, kita akan kesulitan juga menentukan strategi yang tepat. Dicoba-coba bisa nggak, Bu? Bisa. Hasilnya juga coba-coba gitu, untung-untungan. Kadang-kadang kita beruntung. Strateginya untung-untungan, Bu, berhasil loh gitu. Ya, itu bisa-bisa juga. Asal Anda tahu bahwa Anda sedang coba-coba gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa kita sedang coba-coba, jangan juga berharap, jangan juga punya sebuah keinginan ini harus berhasil strateginya. Nggak bisa karena kita juga coba-coba. Kita menyadari bahwa kita coba-coba dan kita siap dengan resiko keberhasilannya. Yang kemungkinan berhasil, kemungkinan tidak berhasil. Ya, itu. Semoga menjawab, Suster. Oke, ya, semoga menjawab, Suster ya. Ya. Oke, terima kasih, Suster. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Tidak Langsung berasa buka mic juga saja. waktunya ya, Pak. Ya, sudah mau jam 8. Ya. Oke, mungkin Ini seperti komentar Bu Wiwi tadi ya, perlu merenung, jadi pada merenung gini. Iya, Ya. saya juga menyadari bahwa karena ini kan prinsip dasar ya. Thank you, Wiwi komennya. Harapan saya memang seperti tadi saya ucapkan dan saya akan ulangi bahwa ini tidak mudah melakukannya. Teman-teman, kalau ini mudah dilakukan, saya nggak laku. Jasa saya tidak dibutuhkan ya. Jadi orang juga nggak mau bayar jasa saya gitu. Nah, jadi ini saya berbagi dengan harapan semoga ini bisa juga menjadi salah satu pilihan buat Anda untuk melakukan perubahan. Apakah ini mudah setelah saya sharingkan buat Anda melakukannya? Jawaban saya tidak mudah. Hanya saja daripada nggak ada panduan gitu. Mau mulai dari mana? Bagaimana ini? Caranya gimana? Ya, kita kan berharap ya, sebagai manusia itu kita punya panduan hidup. Seperti kalau kita beli handphone, ada panduan menyalakan handphone dan menggunakan handphone. Tapi ternyata kan dalam hidup tidak ada panduan hidup. Nah, jadi ya ini semoga bisa menjadi sebuah pilihan. Ya, jangan merasa berkecil hati, jangan merasa patah semangat ketika setelah saya sharingkan ini tetap juga nggak bisa gitu. Kok nggak bisa-bisa ya? Padahal udah dikasih tahu ilmunya gitu. Saya akan bilang memang tidak mudah. Bukan berarti tidak bisa, memang tidak mudah. Ya, itu sebabnya ya diperlukan latihan, diperlukan keberanian, diperlukan konsisten. Itu sebabnya Anda tahu ya, dengan diagram ini Anda juga tahu di mana Anda membutuhkan motivasi. Motivasi akan bekerja untuk Anda mencapai tujuan Anda setelah Anda punya strategi. Kalau tidak, motivasi ya nggak akan membawa Anda kemana-mana. Strategi aja Anda nggak punya, karena tujuan motivasi itu adalah menjaga level energi Anda agar Anda punya energi untuk tetap melakukan strateginya dan punya komitmen dan punya konsistensi untuk melakukan strategi yang sudah Anda mau lakukan. Tujuannya itu. Disitulah Anda butuh motivasi. Kalau nggak punya tujuan, nggak punya strategi, ya motivasi cuma sekedar sesuatu yang indah didengar, tapi tidak akan bermanfaat buat Anda. Ya, jadi itu tujuan saya sharing ini. Saya tidak akan memotivasi klien saya ketika belum punya tujuan, tidak tahu kondisinya, belum punya strategi, nggak ada gunanya saya motivasi klien saya gitu. Karena nggak ada poinnya, belum berfungsi, belum waktunya. Ya. Jadi biasanya tahap-tahap awal perenungannya luar biasa menentukan tujuan. Kemudian ketika mau tahu dirinya yang mana, wah ini dengan berdarah-darah nangis-nangis ya juga dilakukan gitu ya. Karena ternyata kondisinya sangat mengagetkan, misalnya begitu. Wah, dia bisa kecewa, bisa sedih, bisa marah, bisa aja di situ terjadi. Ada nggak yang mudah? Ada juga yang mudah. Jadi tiap orang unik. Tiap orang punya challenge-nya masing-masing. Jangan pernah membandingkan perjalanan Anda dengan orang lain. Ya. Jadi ya, tidak semua orang beruntung punya orang tua yang kaya. Tidak semua orang beruntung punya orang tua yang mengerti perasaan anaknya dan mendukung perjalanan anaknya. Tidak semua orang beruntung punya pasangan yang sangat support dan bertanggung jawab dan
memenuhi semua kebutuhan finansial lahir dan batin keluarganya. Tidak semua orang beruntung punya istri yang sangat ideal, yang mendukung luar dan dalam, dan ibu yang baik untuk anak-anak. Tidak semua orang beruntung punya anak yang mudah dihandle. Dan tidak semua orang beruntung hidup dari kecil sampai besar tanpa trauma. Ya, jadi kondisinya orang sangat unik dan berbeda. Jangan pernah bandingkan Anda dengan orang lain. Cari jalannya Anda sendiri. Ya, Bu Eli. Ini ada Ibu Christine Sri Lestari yang komentari. Kadang orang menyangkal diri dari keadaan yang sebenarnya karena tak ingin membebani orang lain. Yes, betul Bu. Banyak sekali alasan. Itu kan salah satu tidak ingin membebani orang tua, tidak ingin membebani pasangan, tidak ingin membebani anak. Saya tidak bilang bahwa penyangkalan itu sesuatu hal yang buruk, bukan. Saya yakin juga dan saya percaya semua orang melakukan denial, melakukan penyangkalan, tujuannya pasti baik. Tujuannya pasti baik. Bahkan untuk diri sendiri pun baik. Daripada orangnya stres, lebih baik dianggap tidak ada. Ya kan? Jadi denial ini justru karena tujuannya baik, makanya susah dilepas. Karena tujuannya baik. Oke, kasusnya tadi yang sakit ya, mual. Daripada orang tuanya khawatir, lebih baik saya nggak bilang deh. Kan tujuannya baik. Tapi apakah Anda bisa menemukan obat yang tepat atau orang tua Anda bisa membantu dengan cara yang tepat? Kemungkinan besar tidak. Karena orang tua Anda menganggap Anda baik-baik saja. Padahal Anda tidak baik-baik. Anda udah mau pingsan gitu kan. Nah, itu. Jadi ya, memang itu tantangannya. Kita dari kecil banyak sekali belief, doktrin, keyakinan, budaya yang membuat kita dengan mudah, dengan niat baik, melakukan penyangkalan dengan apa yang sebenarnya kita benar-benar punya. Nggak boleh bodoh, nggak boleh nggak bisa, nggak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh nggak sopan, nggak boleh iri, dan macam-macam. Ya. Baik maksudnya, pasti. Ya, itu ya. Itu sebabnya makanya tidak mudah untuk dilepas. Karena itu baik. Tujuannya tujuan yang baik. Semoga menjawab ya Ibu Christine. Iya, oke. Terima kasih Bu Eli. Ada lagi sahabat pembelajar yang ingin sharing atau bertanya? Ya, sepertinya belum ada Bu Eli. Nah, jadi teman-teman, kalau tidak ada, saya memang benar-benar berharap, sudah waktunya habis juga ya Pak ya, berharap bahwa semoga ini bermanfaat. Ya, kalau misalnya belum bisa melakukan, tidak apa-apa. Simpan saja, mungkin suatu saat Anda membutuhkan. Nah, kalau misalnya masih bingung dengan konsep ini, ya saya berharap semoga cerita-cerita di buku Move On itu membantu Anda memahami. Kalau Anda sudah baca buku Move On, dan Anda mau belajar lebih dalam, Anda bisa petakan aja cerita saya di buku Move On itu masuknya di mana. Apakah saya sedang melakukan percakapan untuk mengetahui orangnya ada di mana? Apakah saya sedang membantu percakapan untuk tahu tujuannya dia kemana? Apakah saya sedang melakukan percakapan untuk membuat dia mau ambil tanggung jawab? Apakah saya sebagai coach sedang melakukan percakapan untuk menyusun strategi atau sedang memotivasi atau sedang mengukur skillnya dia? Itu semua ada di buku. Bentuknya dalam bentuk cerita. Kerangkanya bisa dimasukkan ke kerangka seperti ini. Ya. Nah, ya, Oke, semoga ya. membantu. Ya. Oke, dan untuk Anda sahabat pembelajar yang belum ada buku di rumah, Move On ya, silakan bisa dapatkan di aplikasi Indonesia Belajar atau hubungi Mbak Endah ya. Biar bisa memetakan diagram yang di-sharing Bu Eli tadi. Oke, kita tutup seminar online malam hari ini. Bu Eli, terima kasih sharingnya tentang Move On, dan sahabat pembelajar untuk join-nya pada malam hari ini. Semoga kita bisa move on ke tujuan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Salam sukses luar biasa, stay healthy, kita foto dulu. Terima kasih semuanya.
Semoga Terima kasih. bermanfaat. Halo Anggun. Nah, kalau ketemu videonya gini sambil kelihatan yang mana. Halo Emma. Thank you. Halo. Ya, sama-sama. Hai Cici. Makasih, Bu Eli. Oh, Pak Rianto juga ada. Makasih, Bu. Terima kasih Bu Eli. Oke, Jessica bisa foto, Jess? Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Ya. Simpan. Yang ada di grup kalau mau PDF-nya nanti saya kirimin. Ya. Thank you Ya, all. terima kasih kasih semuanya. Thank you. God bless. Bye-bye. God bless. Bye. Ya. Terima kasih semuanya. Foni. Kalau buka videonya baru kelihatan. Ya, saya pamit dulu ya semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Terima kasih, Bu semuanya, Eli. sahabat Terima kasih, Bu pembelajar. Eli.